Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Fatir dengan 3 NIM Digital nomor 3 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, kita langsung saja dengan latar belakang. Di kehidupan sehari-hari, kita selalu hidup berdampingan dengan aturan. Ada aturan di rumah, di kampus, sampai aturan lalu lintas. Semua aturan itu dibuat supaya kehidupan berjalan tertib. Nah, dari sini kita bisa mulai memahami kenapa negara itu dibutuhkan. Negara hadir sebagai sistem besar yang mengatur kehidupan bersama agar tidak terjadi kekacauan. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika hidup bersama, pasti muncul perbedaan kepentingan dan potensi konflik. Kalau tidak ada yang mengatur, yang kuat bisa menindas yang lemah. Karena itulah dibutuhkan sebuah organisasi besar yang punya kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Organisasi inilah yang disebut negara. Secara sederhana, negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur rakyatnya. Negara hanya simbol tapi punya wewenang nyata untuk membuat aturan dan memastikan aturan itu ditaati. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Artinya kekuasaan negara diakui oleh masyarakat. Agar sebuah negara bisa berdiri, ada beberapa unsur yang wajib dimiliki. Pertama adalah rakyat, karena tanpa rakyat negara tidak memiliki makna. Kedua adalah wilayah yang menjadi batas kekuasaan negara. Tiga adalah pemerintahan yang berdaulat, yaitu pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang membuat negara bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Setelah mengetahui unsur negara, muncul pertanyaan penting, untuk apa negara dibentuk? Para ahli punya pandangan berbeda. Ada yang menekankan keadilan, ada yang menekankan keamanan, dan ada juga yang menekankan kesejahteraan. Namun secara umum, tujuan negara adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi rakyatnya. Kalau kita lihat konteks Indonesia, tujuan negara sudah dirumuskan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang menjadi arah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jadi, negara bukan hanya tentang kekuasaan atau pemerintahan. Negara adalah alat untuk mencapai tujuan bersama. Negara adalah karena manusia membutuhkannya, dan negara dibentuk untuk melayani rakyatnya. Pemahaman tentang konsep dasar negara ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana Indonesia terbentuk sebagai NKRI dan bagaimana konstitusi mengatur jalannya negara. Oke, di sini saya Muhammad Amaradi Wagito. Saya akan melanjutkan yaitu yang pertama terbentuknya NKRI. Yang pertama yaitu lahirnya proklamasi yang menjadi landasan de facto dan de jure berdirinya negara baru. Kemudian sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara. Kemudian ada yang namanya penetapan dan juga bentuk negara kesatuan yang dipilihnya untuk kesatuan untuk menjaga persatuan dalam keragaman wilayah Indonesia yang luas. Kemudian ada yang namanya dinamika pasca kemerdekaan, yaitu munculnya bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sebagai konsekuensi perjanjian dengan Belanda, namun akhirnya dibubarkan tahun 1950 untuk kembali ke bentuk NKRI. Nah, kemudian ada juga konstitusi dan konstitusionalisme. Yang pertama itu konstitusi yang hukum dasar tertinggi lah mudahnya, dengan fungsi landasan hukum dan juga pembatas kekuasaan, jaminan dan hak. Kemudian ada konstitusionalisme, yaitu kekuasaan dibatasi hukum, demokratis dan juga bersifat transparan. Nah, jadi yang pastinya itu konstitusi itu adalah supremasi, yaitu hukum dasar tertinggi yang punya landasan hukum juga. Kemudian yang berfungsi untuk membatasi kekuatan jika misal ada hal-hal lain yang menjadi keterbatasan lah, dan juga pasti itu haknya dijamin. Nah,
Betul, lalu bagaimana itu sifatnya UUD sebelum 1945 sebelum dan sudah amandemen yang pastinya itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perkembangannya UUD ini pernah digantikan sementara oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan juga UUD-S atau UUD Serikat 1950 sebelum akhirnya kembali berlaku pada 1959 melalui dekret Presiden di 5 Juli 1959. Perubahan besar terjadi melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999 dan 2002 yang berisi pembatasan jabatan MK atau Mahkamah Konstitusi dan juga DPD dengan perwakilan dan juga HAM, dan juga PLS. Oke. Nah, jadi di sini tuh Republik Indonesia Serikat ini sebelumnya tuh ada di 1949 dan mereka ini membagi daerah yaitu 7 negara republik dan juga 9 daerah otonom. Terus kemudian kenapa diberhentikan? Karena dianggap mereka ini lebih memikirkan kepentingan dan juga gampang dipecah belah lah gitu. Karena UUD RIS ini dinilai tidak sempurna, maka dia kembali ke UUD 1945 yang lebih efisien, lebih cocok dengan visi misi dari Indonesia itu sendiri. Sampailah ke kesimpulan, yaitu negara itu adalah tujuan dan unsur pokok tercantum dalam UUD 1945. Kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu terbentuk melalui proklamasi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Dinamika Republik Indonesia Serikat. Kemudian untuk konstitusinya itu sendiri, yaitu dasar hukum yang membatasi kekuasaan dan melindungi hak rakyat. Dan juga UUD 1945, amandemen memperkuat sistem demokrasi yang artinya ini UUD 1945 ini memperkuat dari visi misi dasar Indonesia yaitu sebagai negara yang berdemokrasi dan juga berlandaskan yang namanya Pancasila. Oke, tibalah saatnya saya memberikan tambahan kesimpulan dari penjelasan kedua teman saya tadi. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Naufal Rizky Maurindra dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Saya berasal dari Sekolah Vokasi Undip. Di sini saya akan memberikan tambahan kesimpulan. Oke, dari pembahasan mengenai konsep dasar negara, proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta konstitusi dan amandemen UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara merupakan hasil dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup teratur, aman, dan berkeadilan. Negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari kesadaran bersama akan pentingnya suatu sistem yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat serta melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, negara menjadi organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur rakyat dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki unsur-unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan kedaulatan itu sendiri. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi syarat mutlak berdirinya suatu negara. Tanpa rakyat, negara tidak memiliki subjek yang diatur. Tanpa wilayah, negara tidak memiliki batas kekuasaan. Tanpa pemerintahan, negara tidak dapat menjalankan fungsi dan kebijakan. Serta tanpa kedaulatan, negara tidak memiliki kekuasaan tertinggi yang bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan negara merupakan suatu sistem yang utuh dan terorganisir. Tujuan negara pada dasarnya adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Hobbes yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara telah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Ketertiban dunia
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini menjadi pedoman utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Terbentuknya NKRI, terbentuknya NKRI merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, penindasan, dan penderitaan yang dialami selama masa kolonial menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik balik yang sangat penting karena menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi tidak hanya memiliki makna simbolis, tapi juga menjadi dasar hukum berdirinya negara serta awal pembentukan pemerintahan Indonesia. Peran panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI sangat besar dalam menata kehidupan ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pengesahan UUD 1945, penetapan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan KNIP menunjukkan bahwa Indonesia sejak awal telah memiliki komitmen untuk membangun negara berdasarkan hukum dan sistem pemerintahan yang jelas. Kepilihan bentuk negara kesatuan merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam, serta semangat persatuan bangsa. Negara kesatuan dinilai mampu menjaga keutuhan wilayah dan mencegah perpecahan. Pengalaman Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 memberikan pelajaran berharga bahwa bentuk negara federal tidak sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Rakyat RIS justru menimbulkan ketidakstabilan dan membuka peluang perpecahan akibat adanya negara-negara bagian bentuk Belanda. Oleh karena itu, kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950 merupakan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat untuk hidup dalam suatu negara yang utuh, berdaulat, dan bersatu. Hingga saat ini, NKRI menjadi bentuk negara yang final dan harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Konstitusi memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelindungan hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang. Berfungsi untuk melalui konstitusi prinsip negara hukum dan demokrasi dapat diwujudkan secara nyata. Kemudian, paham konstitusionalisme menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Tidak ada lembaga atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan mutlak. Semua tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan konstitusi. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Dengan konstitusionalisme, hak asasi manusia dapat dilindungi dan demokrasi dapat berjalan dengan lebih sehat. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002 merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dilakukan sebagai respons terhadap kelemahan UUD 1945 sebelum perubahan, seperti besarnya kekuasaan presiden yang kita tahu waktu itu ya, sampai kurang lebih 30 tahun bahkan menjabat sebagai presiden kedua itu. Kemudian minimnya jaminan HAM seperti adanya Petrus dan lemahnya sistem pengawasan antar lembaga negara. Melalui amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden. Yang kita tahu sekarang masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 5 tahun dan maksimal hanya 2 periode. Penguatan lembaga legislatif, kemudian pembentukan Mahkamah Konstitusi dan DPD, serta penguatan sistem checks and balance. Kemudian dampak dari amandemen UUD 1945 itu apa sih? Dampaknya itu sangat signifikan ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan tidak lagi berpusat pada satu lembaga, hak-hak rakyat lebih terjamin, serta penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar negara. Secara keseluruhan, negara NKRI dan konstitusi merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara menjadi wadah kehidupan bersama. NKRI merupakan bentuk negara yang mencerminkan persatuan bangsa Indonesia. Dan konstitusi menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Lalu, oleh karena itu ya, sebagai warga negara, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi serta menjaga keutuhan NKRI demi tercapainya tujuan negara Indonesia itu. Nah, mungkin tambahan kesimpulan dari saya cukup segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan berakhirlah sudah presentasi kelompok kami. Saya di sini Nova Rizky Morindra serta mewakili teman-teman saya pamit undur diri dan terima kasih.